warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 dari kelas 12 IPS 3 akan menyajikan cuplikan pidato. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan yang diberikan sehingga saya dapat berdiri di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu dan teman-teman yang memberikan saya kesempatan pada hari ini. Saya akan menyampaikan pidato saya tentang bagaimana implementasi kebijakan program BLT tahun 2021 sampai 2022 di Kabupaten Banyuwangi. Dalam beberapa bulan belakangan ini, ekonomi seolah lumpuh akibat pandemi COVID-19. Banyak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK yang mengakibatkan menumpuknya jumlah pengangguran dan banyaknya masyarakat yang tidak berpenghasilan, sehingga angka pengangguran terus bertambah. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat dan menumbuhkan kembali daya beli masyarakat. Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan secara tunai kepada masyarakat miskin. Berdasarkan peraturan Kepala Desa tentang penetapan penerima BLT Dana Desa tahun 2021 sampai 2022, bahwa penganggaran alokasi BLT Dana Desa alokasi penganggarannya itu sebesar Rp300.000 per bulan. Penerima BLT Dana Desa ditetapkan dengan kriteria keluarga miskin yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial, yaitu keluarga miskin yang kehilangan pekerjaan, belum terdata dalam basis data terpadu, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit kronis, dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan. Penyaluran uang tunai kepada keluarga miskin ini bertujuan meringankan beban kehidupan masyarakat akibat pandemi COVID-19 supaya tidak semakin terpuruk. Faktor pendukung implementasi kebijakan BLT Dana Desa adalah adanya data yang lengkap dan akurat tentang calon penerima bantuan, juga keberadaan sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Faktor penghambat adalah watak serta karakteristik yang tidak jujur dari oknum aparat desa sebagai pelaksanaan kebijakan dan dana yang tersedia kurang. Dari pemaparan sebelumnya yang telah saya dibahas di atas, bahwa masih terdapat plus dan minusnya dalam implementasi kebijakan BLT Dana Desa. Untuk itulah aparat terkait haruslah benar-benar mengawasi proses penyaluran bantuan tersebut, termasuk pengawasan terhadap penggunaan uang bantuan tersebut oleh keluarga miskin penerima bantuan. Jangan sampai uang tunai bantuan tersebut disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak menjadi kebutuhan pokok keluarga. Bila perlu diterapkan sanksi bagi yang melanggar dengan memutuskan bantuan untuk periode berikutnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai permasalahan terkait dengan kasus pemotongan BLT UMKM yang ada di wilayah Banyuwangi. Saluran dana BLT UMKM bagi masyarakat Banyuwangi khususnya pada Kecamatan Kalibaru, Glenmore, Genteng, Purwoharjo, Banyuwangi Kota, dan Kalipuro menerima BLT UMKM sebesar Rp1 juta dengan mendapatkan potongan sebesar Rp300.000 hingga Rp500.000, yang mana potongan tersebut sudah ada sejak April 2021 lalu. Masyarakat yang menerima BLT UMKM tersebut dijadikan sebagai sasaran objek yang menjadikan mereka ketakutan, karena pemotongan dana tersebut diberikan tanpa ada alasan dan tujuan yang jelas. Kejari Banyuwangi terus menyelidiki bahwa beberapa orang yang bekerja sebagai aparatur pemerintah khususnya di wilayah Kabupaten Banyuwangi ini menjadi tersangka kasus potongan BPUM atau dana BLT UMKM. Namun, sebagai salah satu bukti terkuat dalam kasus ini adalah pelaku yang berinisial S sebagai asisten bidang administrasi umum. Selain pelaku tersebut, ada juga seorang kepala desa yang berasal dari Desa Sembulung. Kemudian, ada juga pelaku yang berinisial H sebagai sekretaris desa atau sekdes di wilayah Kalibaru.
serta oknum-oknum koordinator lainnya yang diduga memungut potongan Bansos BLT UMKM. Pihak kejaksaan telah mengantongi bukti-bukti kuat dalam kasus pemotongan BPUM tersebut. Bukti yang dimaksud yakni berupa uang tunai ratusan juta dan dokumen lainnya seperti kartu ATM penerima dan bukti-bukti transfer lainnya. Bukti-bukti kejari ini harus dijadikan acuan pemerintah untuk serius dalam menangani masalah pemotongan dana BLT UMKM. Jika terjadi pemotongan dana BLT UMKM secara terus-menerus, dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan perekonomian yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi. BLT UMKM merupakan upaya pemerintah untuk meringankan beban rakyat yang berdampak akibat pandemi COVID-19. Sehingga apabila ada oknum yang melakukan pemotongan tersebut sangatlah keterlaluan dan bisa dikategorikan sebagai kejahatan besar yang harus dihukum seberat-beratnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hukum yang terkait dengan kasus pemotongan dana BLT UMKM yang ada di Banyuwangi. BLT UMKM merupakan kepanjangan dari bantuan langsung tunai bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau BBUMKM ini diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM, yakni UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi pelaku usaha mikro dan menengah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 menjelaskan bahwa BBUMKM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dan menengah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Namun, pada kenyataannya, bantuan BLT UMKM tersebut tidak diberikan sepenuhnya kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Sebab bantuan BLT UMKM yang awalnya mendapatkan uang sebesar 1,2 juta, melainkan uang tersebut akan dipotong sebesar 300 sampai 500 ribu. Dan pada akhirnya, setelah dipotong para pelaku UMKM tersebut, hanya mendapatkan kisaran uang sebesar 900 hingga 300 ribu. Padahal mereka sangat membutuhkan bantuan tersebut. Jika tidak mendapatkan potongan, maka apabila bantuan BLT UMKM tersebut diberikan secara utuh, para usaha mikro di Banyuwangi itu tidak akan kesulitan untuk meningkatkan usahanya. Sebab dengan meningkatkan usaha mikro yang ada di Banyuwangi, kota ini akan menjadi salah satu kota yang perekonomiannya dapat dikatakan meningkat, walaupun dalam keadaan pandemi saat ini. Oleh karena itu, para pegawai pemerintah yang ada di Banyuwangi setidaknya harus memberikan pengertian para usaha mikro kecil menengah yang masih tetap membutuhkan bantuan dari pemerintah tersebut. Saya mempunyai pepatah bahwa bantinglah otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya guna mencari rahasia besar yang terkandung di dalam benda besar yang bernama dunia ini. Tetapi pasanglah perintah dalam hati sang baik, yaitu perintah kehidupan jiwa. Terima kasih. Saya di sini menjelaskan tentang pidato yang sebelumnya teman saya pidato terlebih dahulu. Saya akan membahas mengenai permasalahan terkait dengan kasus pemotongan BLT UMKM yang ada di Banyuwangi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai upaya pemerintah dalam mengatasi kasus pemotongan BLT UMKM yang ada di Banyuwangi. Seperti yang kita ketahui bersama, akhir-akhir ini di
di Banyuwangi telah diresahkan oleh kasus sunatan massal atau pemotongan dana BLT UMKM Banyuwangi oleh oknum di beberapa kecamatan di Banyuwangi. Diduga BLT UMKM Banyuwangi tersebut dipotong hingga menjadi 300.000 sampai 500.000 oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, di mana seharusnya bansos atau dana BLT tersebut yang diterima dari pemerintahan pusat sebesar 1,2 juta rupiah. Atas kondisi tersebut, pemerintah Banyuwangi bersama dengan Kejaksaan Negeri Banyuwangi mengumpulkan beberapa bukti dan telah menetapkan seorang tersangka yang terlibatkan dalam kasus pemotongan dana BLT UMKM tersebut. Kejari juga berjanji akan mengungkapkan permasalahan ini hingga ke akar-akarnya. Pemerintah Banyuwangi juga mengimbau kepada masyarakat baik yang terlibat secara langsung dalam UMKM atau tidak untuk berperan aktif dan melaporkan segala informasi dan bukti-bukti yang dimiliki terkait adanya pemotongan dana BLT UMKM tersebut. Atas kondisi yang terjadi ini, pemerintah Banyuwangi menyatakan tidak mentolerir tindakan pemotongan dana BLT UMKM karena ini sudah merupakan perbuatan yang tidak patut dicontoh dan dicela dengan memotong hak pelaku UMKM yang sedang terhimpit masalah ekonomi akibat dari pandemi ini. Oleh karena itu, melalui paparan singkat ini, saya menghimbau juga kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua untuk turut berperan aktif dalam mengungkap kasus pemotongan dana BLT UMKM tersebut dengan memberikan informasi apabila menemukan adanya kejanggalan dalam proses pendistribusian dana BLT. Kesimpulan yang saya ambil dari pidato saya tadi, dengan tersalurkannya dana BLT sesuai anggaran pemerintah pusat, tentu saja tujuan adanya BLT dapat terlaksana. Dengan begitu, pemerintah sedikit meringankan beban rakyatnya yang dianggap perlu dibantu. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila kata-kata yang kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.